Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri semuanya, para santri kampus tahfidz. Semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, kemudahan dalam semua urusan, ya, keberkahan dalam semua urusan dunia dan akhirat kita, ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas, ya, sedikit berbicara tentang, ya, adab, ya, seorang penuntut ilmu, adab seorang, ya, pembelajar Quran, ya, yang harus diperhatikan. Karena nasihat, di antara nasihat para ulama adalah bil adab tafham al ilm. Nah, nasihat para ulama adalah apa? Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ya, bagaimana kita memahami ilmu tapi tidak menggunakan adab yang baik, ya. Nasihat para ulama tadi, ya, bil adab tafham al ilm. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, memberikan nasihat ta'allam al adab qabla an tata'allam al ilm. Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ini penting. Karena kalau terlanjur pinter tidak punya adab, rusak. Ya. Maka para santri semuanya, ketika sudah Allah berikan kerentak kemudahan untuk belajar, maka di antara yang patut diperhatikan adalah belajar adab, memperhatikan adab, ya, adab yang baik agar ilmunya berkah. Nah, adab apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan belajar? Yang pertama adalah, ya, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita mau mempelajari kalamullah, sebaik-baik kalam. Masuk kita nggak punya adab. Kita itu mau belajar kalamullah. Inna ahsanal hadits kitabullah, sebaik-baik kalamullah, maka harus memiliki adab yang baik. Adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bentuk adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskan niat. Ya, mengikhlaskan niat. Ini kelihatannya sepele tapi ini penting. Ya, dan tajaddud bin niat, terus menerus memperbaharui niat kita. Ya, mungkin awalnya ikhlas, tapi ketika dalam belajar tergerus, gak jadi ikhlas lagi. Maka harus selalu diperbaiki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk adab kita, ya, ketika belajar, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Kita itu belajar Quran itu untuk apa? Ya, untuk apa? Apakah hanya untuk liubahi bihil ulama, ya, au yumari bihi sufaha, ataukah hanya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, ya, ataukah hanya untuk mendebat orang yang bodoh, kelihatan keren, ya? Ini siap-siap masuk neraka. Waliyadzubillah. Bahkan diancam waliyadzubillah, termasuk dari satu golongan dari 3 golongan yang pertama kali akan diseret masuk neraka. Waliyadzubillah. Ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelompok yang akan diseret pertama kali pada hari kiamat, yaitu yang pertama orang yang mati syahid, tapi ternyata tidak ikhlas ketika berjuang, ketika berperang, ketika diadili di hadapan Allah, ternyata tidak ikhlas, diseret, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, padahal surga itu punya pintu, babul jihad. Tapi karena salah niat masuk neraka. Udah terlanjur mati, gimana mau ngulangi niat? Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia bersedekah. Masya Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersedekah, tapi salah niat supaya dikatakan dermawan. Yang ketiga ini, nah, orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran, ternyata salah niat supaya dikatakan huwal alim, huwal qari, supaya dikatakan seorang alim, supaya dikatakan seorang qari. Salah niat dia. Diadili di hadapan Allah, ternyata salah niat dia, akhirnya diseret, dimasukkan ke dalam neraka.
Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mendengar hadis ini itu ndredeg gitu. Ya, langsung dikisahkan pingsan. Masya Allah, betapa Muawiyah bin Abi Sufyan, kita tahu bagaimana jihadnya, kita tahu bagaimana kedermawanannya, kita tahu bagaimana perhatiannya terhadap Al-Quranul Karim. Dengar hadis ini pingsan. Masya Allah. Ya, ini pentingnya kita memperbaiki niat ketika belajar. Kita itu untuk apa? Untuk belajar Quran. Ya. Kita belajar Quran untuk apa? Ya karena ini perintah Allah untuk kita membaca Quran dengan bacaan yang benar. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca dengan tartil, warotil Quran tartila, bacalah dengan tartil. Kita belajar, ini perintah Allah. Ya, kita belajar. Kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu tujuan kita belajar. Jangan hanya untuk berbangga-bangga. Ya, baru belajar tahsin 5 kali pertemuan sudah, Masya Allah. Ya, sudah, naudzubillah. Ya, atau baru menghafal Quran, baru juz amma itu, Masya Allah. Sudah berdiri di depan imam, sholat itu sudah, niatnya sudah, mudah-mudahan imamnya keliru bacanya, nanti saya betulkan. Ngono, wah kok kemaki banget ya. Ya, itu kadang-kadang, ya naudzubillah, baru hafal sak juz ngono. Wah, pulang kampung ngono, pengen dilihat dia, wow, belajar tahsin, belajar Quran, bacanya sudah bagus, langsung berdirinya di belakang imam. Tujuannya apa? Berharap imamnya mudah-mudahan keliru, Karena ketika imamnya keliru, dia bisa membacakan kebenaran, cara membenarkan imam dengan bacaannya itu, Masya Allah, supaya disanjung, naudzubillah. Ya, jadi betulkan niatnya. Belajar Quran itu untuk apa? Ya, baca Quran itu untuk apa? Ya, jadi niatnya harus bagus. Ini adab dalam belajar, terutama belajar Quran. Kita itu mempelajari kalamullah, adabnya harus baik, niatnya harus baik. Jangan dikotori, ya, dengan niatan yang tidak baik. Ya, kemudian, ya, juga diperhatikan, ya, adab kepada Allah juga, ya, adab kepada guru, ya, kepada apa? Guru yang mengajari kita, ya, adab kepada guru yang mengajari kita ilmu Al-Quran, ilmu yang lain, adabnya harus bagus. Jangan sampai menyombongkan diri, merasa kita lebih pandai, merasa kita sudah pernah dengar teorinya, kemudian ketika sudah pernah dengar teorinya sambil ngantuk-ngantuk, itu tidak beradab. Makanya di antara nasihat sebagian ulama, ya, seorang yang ketika mendengarkannya yang ke1000 kali itu tidak seperti yang pertama kali, dia bukan penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang sejati, yang mencintai ilmu, yang memiliki adab terhadap gurunya, dia mendengarkan nasihat gurunya 1000 kali itu seakan-akan mendengarkan baru pertama kali. Mendengarkan dengan baik. Ya karena kadang-kadang butuh diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika mengajarkan kepada umat manusia itu memerintahkan sholat, gak hanya cukup sekali diulang-ulang. Ya, menceritakan tentang berita surga, apakah cukup sekali diulang-ulang? Menceritakan tentang hari kiamat diulang-ulang? Masa gurunya menceritakan hanya sekali saja? Ya, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Itu adab. Ya, itu adab terhadap guru. Jangan merasa kita lebih berilmu. Ya, ini musuh dari ilmu itu kesombongan, seperti disebutkan dalam sebuah syair atau pepatah. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Nah, disebutkan apa? Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Ya, sebagaimana air itu musuhnya tempat yang tinggi. Kok bisa? Iya, air itu secara kodratnya turun ke bawah. Kan begitu kan? Turun ke bawah. Ya, secara kodratnya mata air itu turun ke bawah. Maka demikian pula ilmu itu turun ke bawah bagi orang yang tawadhu. Jangan sombong terutama terhadap guru. Jangan sombong. Ya, apa nasihat gurunya, metode yang diterapkan oleh gurunya, ya sudah diterima saja. Ya, apa yang diajarkan oleh gurunya sudah diterima, tawadhu. Ya, insya Allah ilmunya ya akan berkah. Ini termasuk bentuk mengagungkan Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dalil ini digunakan oleh Imam An-Nawawi ketika membawakan bab tentang apa? Fi ikrami ahlil Quran, ya, wa nahyi an idaihim. Ya, menghormati ahlul Quran, larangan menyakiti mereka. Ya, membawakan dalil firman Allah, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan dalam dirinya. Jadi orang yang bertakwa itu mengagungkan syiar Allah, di antaranya mengagungkan guru. Karena ulama itu pewaris nabi, al ulama warathatul anbiya. Sedangkan nabi itu utusan Allah. Harus dimuliakan. Ya, dimuliakan. Maka seorang harus memiliki adab yang baik, ya, terhadap gurunya, ya. Banyak sikap adab yang baik terhadap guru itu ada pembahasan tersendiri, ya. Banyak ulama sudah menulis kitab tentang masalah adab, ya. Kita hanya sebutkan secara ringkas. Kemudian selanjutnya adalah adab sama teman belajar, ya. Sama teman itu juga harus punya adab yang baik, ya. Sama penuntut ilmu itu harus ada ta'awun 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awun, kerjasama dalam kebajikan dan takwa, ya, itu adab, ya. Tidak menyakiti mereka, ya, tidak mendoakan keburukan kepada mereka, saling membantu, ya. Masya Allah, temannya mungkin merasa agak kurang, dibantu, ya. Kita itu kan ingin mencari keuntungan akhirat. Ketika teman kita yang kita ajari itu bisa, kemudian dipraktekkan, diamalkan, kita dapat pahalanya. Ya, kita itu bukan untung-untungan dunia. Kita itu mencari untung akhirat. Ta'awunlah dalam kebaikan. Ya, ta'awun dalam kebaikan. Teman kita, masya Allah, ya, bacaannya kurang, ya dibenerin. Teman kita merasa lemah, ya, kurang bersemangat, ya disemangati. Ketika sudah hafal Quran, ya dibantu, sini saya semain, ya gantian saling semaan. Itu ta'awun dalam kebaikan. Hasad atau ghibthah itu boleh, tapi jangan sampai kemudian sampai mendolimi saudara kita. Masya Allah, si fulan hafalannya cepat sekali, pengen, enggak apa-apa. Tapi ketika si fulan hafalannya cepat, kemudian dia dengki, kemudian menghibainya, berusaha menjatuhkan martabatnya, ya, itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, ciri orang hasad itu apa? Kalau disebutkan kebaikan temannya itu enggak ridho, biasanya langsung dia itu bergegas untuk menangkalnya. Si fulan itu masya Allah hafalannya cepat. Hah? Ya iya, enggak punya kerjaan. Si fulan itu bacanya bagus. Oh, ya iya. Wah, itu dari dulu memang kok bapak ibunya penyanyi kok. Ya, si fulan itu masya Allah, ya, ketika diajari surah ini cepat ngapalnya. Jadi pengennya itu selalu membantah gitu, ya, selalu pengen menghalangi kesuksesan orang lain. Itu hasad yang tercela, ya. Si fulan masya Allah sudah khatam Quran, sudah cepat 30 juz, masya Allah sudah lancar. Wah, itu kan dicari-cari, ya, kelemahannya. Ya, itu hasad yang tercela, ya. Jadi seorang teman yang baik itu berta'awun dalam kebaikan, ajak-ajak temannya yang putar, ayo setoran lagi. Jangan menjadi teman syaitan. Syaitan itu apa? Menghalangi orang dari taat, ya, menjadikannya itu futur. Kalau antum atau antuna itu kok ikut-ikutan, ya, temannya itu enggak semangat lagi belajar, kok malah senang. Itu setan dari kalangan manusia. Ya, jangan membantu syaitan, senang, ya, dengan kefuturan temannya. Justru harus disepakati, bangkit, ayo sama-sama setoran. Kenapa, ya akhi, kenapa ukhti sudah lama enggak setoran? Ayo setoran sama-sama. Aku malu, ya, aku malu sudah lama enggak setoran. Enggak apa-apa, enggak setoran, yang penting setor muka. Ya, masya Allah, enggak apa-apa. Untuk menjaga keistiqomahan. Ya, aku belum ada yang saya hafal, enggak apa-apa, sudah setor muka saja. Menjaga keistiqomahan. Karena nanti kalau misalnya sekali, 2 kali, 3 kali itu enggak berangkat, enggak ikut dalam majelis, nanti futur. Maka temannya harus ikut-ikutan, membantu. Ini adab seorang
teman yang baik, yaitu ya bagaimana bermuamalah dengan temannya, saling membantu, jangan sampai hasad yang itu sampai mendolimi temannya, ya. Dan ini penting sekali para ikhwah semuanya. Banyak orang yang meremehkan adab ya. Ya, jadi fokusnya mungkin masalah ilmu saja, adabnya kurang ini, masya Allah ya. Kadang-kadang ya semakin pinter semakin rusak. Naudzubillah. Adab ini harus penting. Ibaratnya hati, ya itu ya, tampungannya ya harus dibersihkan dulu sebelum diisi. Karena tujuan diutusnya Rasul itu apa? Di antaranya adalah mensucikan jiwa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah telah memberikan nikmat ya kepada orang-orang yang beriman, membaca yaitu diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu di antara tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, mengajari akhlak yang bagus, membersihkan dari akhlak yang tercela. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari Alkitab dan hikmah. Itu tujuan Rasul diutus adalah ta'lim dan tazkiyatun nufus. Ta'lim mengajarkan ilmu, kemudian tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Dua ini harus ada. Ya. Dari seorang guru dan seorang murid juga harus belajar ilmu dan belajar adab, mensucikan jiwanya. Hatinya harus bersih ketika akan belajar supaya yang keluar juga bersih. Ya. Supaya yang keluar bersih. Ibaratnya kayak teko itu ya, ya kalau tekonya masih kotor itu diisi sama susu. Ya ini susu. Nanti ketika dituang di gelas, ya kadang susunya keruh. Bukan masalah susunya karena tekonya kotor. Ketika diminum ternyata sakit perut. Nanti yang disalahkan susunya. Susunya ini beracun. Loh bukan susunya, wadahnya belum dibersihkan. Diisi dengan madu. Oh ternyata malah masuk IGD. Oh itu madu palsu ini. Ya ternyata itu tadi tekonya baru untuk ngaduk cat kok belum dicuci, ya kan? Ya itu yang disalahkan madunya. Kadang-kadang orang itu begitu, nggak memperhatikan ya sebab sebelumnya apa. Kadang-kadang orang menyalahkan, orang pinter belajar Quran, belajar hadis, ternyata kayak begitu, pinter Qur'ane, pinter hadise. Wah, tapi gitu. Loh, yang disalahkan bukan Qur'annya, bukan hadisnya. Al-Qur'an itu betul, hadisnya betul, kalam ulama betul, kalam salaf itu bagus. Tapi ketika ditempatkan pada orang yang salah, bubrah. Jadi racun itu. Ngiranya orang madu. Tekonya ini isi madu. Ketika dituang, kelenger masuk IGD. Ya, Masya Allah. Naudzubillah. Ya. Si fulan belajar, apal Quran gitu. Ternyata ya yang keluar dari lisannya itu, mudarat. Banyak kemudharatan yang ditimbulkan. Ya, Masya Allah. Bukan Qurannya yang salah, bukan hadisnya yang salah, bukan kalam ulamanya. Karena tekonya tadi belum dibersihkan. Ya maka yang jadi bikin ruwet. Ya, dunia para penuntut ilmu itu yaitu fokus di madu sama fokus di apa? Susu tadi. Tapi kadang kurang membersihkan apa? Tekonya tadi. Ya, sehingga orang salah persepsi, yang disalahkan madunya, yang disalahkan apa? Tekonya. Ya, toh? Jadi itu harus diperhatikan ya. Ketika mau ngisi madu ya tekonya dibersihkan supaya Masya Allah. Begitu ya, itu masalah adab itu penting. Hati kita harus kita bersihkan dulu. Ya, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan ada yang manfaat, Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.